Yesuslah di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Ingat selalu akan Yesus. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sahabat Iktus, cara Anda berpikir menentukan cara Anda merasa, dan cara Anda merasa mempengaruhi cara Anda bertindak. Di balik perilaku atau sikap seseorang, ada pikiran yang mengendalikannya. Dalam keadaan seperti sekarang ini, apa atau siapa yang selalu ada dalam pikiran kita? Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah, orang yang selalu mengingat Yesus, perilakunya akan seperti yang Yesus inginkan. Penulis Ibrani menganjurkan para pembacanya tetap setia sampai akhir. Pasal 12. Ia mendorong supaya tabah, menderita dan menanggung tekanan-tekanan dan penganiayaan dengan cara selalu mengingat akan Yesus. Kata ingatlah, bahasa Yunani menggunakan analogi somai. Artinya, berpikir keras atau mempertimbangkan. Itu berarti pikiran kita harus selalu terpaut pada Yesus. Mari kita merenungkan beberapa pertanyaan ini. Pertama, siapa yang mengingat Yesus? Seorang yang telah mengalami pertobatan sejati. Ibrani 12 ayat 1b menyatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Unsur penting dalam pertobatan adalah penyelesaian dosa. Ketika seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia telah menanggalkan semua beban dosanya. Selanjutnya setelah pertobatan adalah hidup berfokus pada Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kedua A berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju berarti memandang atau mempercayakan diri hanya kepada Yesus. Yang kedua, apa yang harus diingat dari Yesus? Firman Tuhan berkata, dialah yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ayat yang ketiga B. Yesus Kristus dengan tekun menanggung segala sesuatu, lebih daripada pahlawan iman yang disebutkan dalam pasal 11. Dia mengalami penghinaan, penderitaan, ditinggalkan oleh Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia melakukannya supaya kita beroleh keselamatan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dinyatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Apa yang harus diingat dari Yesus? Sengsaranya dan kematiannya. Yang ketiga, mengapa harus mengingat Yesus? Mengingat Yesus supaya jangan menjadi lemah dan putus asa. Surat Ibrani memberikan banyak peringatan mengenai bahaya-bahaya kemurtadan rohani, tekanan-tekanan dan aniaya nyaris membuat pembaca surat Ibrani menjadi lemah dan putus asa. Akan tetapi, dengan mengingat sengsara dan kematian Yesus, mereka dikuatkan dan bahkan mendapat jalan keluar. Mengapa orang Kristen sangat mudah menjadi lemah dan putus asa ketika menghadapi keadaan sulit? Kristen yang dibangun di atas dasar iman keturunan adalah Kristen yang rapuh. Kristen yang kuat dibangun di atas dasar pertobatan sejati. Dengan mata yang tertuju kepada pribadi Yesus, sengsara dan kematiannya. Apa yang selalu saya pikirkan ketika saya berada dalam situasi sulit? Saya sering hanya terfokus kepada kesulitan saya atau masalah saya. Atau mata saya terus mencari pertolongan di sekitar teman, sahabat, atau saudara saya. Akibatnya, saya mudah gelisah dan menjadi sangat rapuh menghadapi kesulitan. Sebuah lagu yang selalu membuat saya kuat. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan,
Apa yang selalu saya pikirkan dalam masa sulit ini? Apa hal terpenting yang seharusnya saya ingat setiap waktu? Apa yang terjadi ketika hati dan pikiran saya mengingat sengsara dan kematian Yesus? Tuhan Yesus, saya mudah sekali menjadi lemah dan putus asa. Setelah saya bertobat, saya ingin terus-menerus memikirkan-Mu, sengsara-Mu, dan kematian-Mu. Dari hidupmu saya kuat menghadapi masa-masa sulit. Sengsara-Mu memberi pengharapan bagi saya untuk mengalami kemenangan, dan kematian-Mu menumbuhkan sebuah komitmen untuk setia kepadamu sampai mati. Amin. Jangan lupa peristiwa Getsemani sampai Kalvari. Kristuslah